Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Titania, Pendidikan Matematika Angkatan 22 dengan ujung NIM 043 akan memaparkan seminar proposal penelitian yang berjudul Kemampuan Numerasi pada Materi Persamaan Linier Satu Variabel melalui Konteks Wisata di Pulau Bangka pada siswa kelas 7. Adapun untuk latar belakang di sini, saya menjelaskan terlebih dahulu di paragraf pertama, yaitu pengertian dari numerasi. Di sini dijelaskan bahwa numerasi itu adalah kemampuan memahami dan menggunakan angka untuk menganalisis, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan dalam berbagai situasi. Nah, untuk uh, untuk pengertian dari numerasi di sini bukan hanya tentang angka, tetapi di mana siswa akan membuat menggunakan angka untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada nantinya. Nah, ternyata kemampuan numerasi ini penting untuk dimiliki oleh siswa, dikeluarkan oleh pendapat dari Yunarti dan Amanda 2022. Kenapa bisa dikatakan penting? Karena kemampuan numerasi ini dapat membantu siswa memahami matematika dan menerapkannya dalam pemecahan masalah nyata secara kritis. Kemudian untuk kemampuan numerasi pada kenyataannya itu kemampuan numerasi di sekolah menengah pertama itu masih belum terlaksana dengan baik. Kenapa masih belum terlaksana dengan baik? Karena berdasarkan hasil PISA yang berbasis kontak, itu siswa belum bisa atau belum mampu menyelesaikan soal-soal PISA yang berbasis dengan konteks, dan kemudian untuk pendekatan pembelajaran juga itu kurang menarik. Itulah kenapa kemampuan numerasinya itu masih rendah. Nah, hal ini untuk memperkuat pernyataan tersebut dikuatkan oleh hasil dari PISA tahun 2022 dibandingkan 2018 itu mengalami peningkatan peringkat, tetapi untuk skornya itu menurun. Sedangkan PISA itu adalah salah satu konten dalam ada konten dalam aljabar juga. Nah, itu sesuai dengan materi SPL persamaan linear satu variabel atau dalam konten aljabar. Nah, dengan adanya masalah tersebut, maka melalui pendekatan PMRI dan penggunaan soal konteks menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa, salah satunya diimplementasikan nanti pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Pemali. Nah, untuk rumusan masalah di sini, bagaimana kemampuan numerasi pada materi persamaan linear satu variabel melalui konteks wisata di Pulau Bangka pada siswa kelas 7. Untuk tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan numerasi pada materi persamaan linear satu variabel melalui konteks wisata di Pulau Bangka pada siswa kelas 7. Manfaatnya itu ada bagi siswa dan juga bagi guru, di mana untuk kemampuan numerasinya ini pengertian seperti dijelaskan di latar belakang. Nah, di sini juga ada pendapat dari Kemendikbud. Dia menyebutkan bahwa kemampuan numerasi ini untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dengan menggunakan berbagai angka dan juga simbol yang berhubungan dengan matematika dasar. Indikator dari dimensi numerasi di sini ada 5 menurut Gauss et al. 2020, yaitu ada konteks, di mana penerapan matematika dalam kehidupan nyata, kemudian pengetahuan matematika, yaitu penguasaan konsep, rumus, dan cara menyelesaikannya nanti. Kemudian disposisi, artinya sikap positif yang diberikan oleh siswa seperti kepercayaan dirinya nanti bagaimana. Kemudian alat atau penggunaan alat dalam proses pengambilan data nanti yang digunakan oleh siswa itu tercapai atau tidak. Kemudian untuk orientasi kritis, di mana menilai informasi dengan logis dan memberikan alasan atas jawaban dari jawaban siswa tadi. Nah, untuk bab 2 atau kajian literatur di sini ada AKM, PSLV, di mana AKM ini adalah tes atau alat tes untuk mengukur kemampuan dasar siswa seperti membaca dan berhitung. Sesuai dengan namanya, kemampuan numerasi di sini adalah literasi dalam versi matematikanya. Nah, agar bisa berpikir kritis dan berperan aktif di masyarakat, Kemendikbud 2020. Ada 3 bagian utama menurut Kemendikbud 2020 dari soal AKM ini. Nanti ada kontennya yaitu aljabar, bilangan, data, dan ketidakpastian atau geometri, kemudian ada konteksnya yaitu personal atau pribadi, saintifik atau ilmu sosial budaya, dan proses kognitifnya itu ada pemahaman, penalaran, dan penerapan. Kemudian PSLV ini adalah materi yang akan digunakan untuk soal-soalnya nanti, di mana PSLV ini merupakan elemen dari aljabar, dan ini merupakan materi ini penting untuk dipelajari di sekolah menengah pertama, khususnya di kelas 7. Adapun capaiannya yaitu mereka dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Namun di sini fokusnya hanya untuk menyelesaikan persamaan
linear satu variabel saja. Kemudian ada PMRI. PMRI ini adalah pendekatan dari pendidikan matematika realistik Indonesia, pendekatan pembelajar yang diadaptasi dari RME, khususnya di domain matematika, Zulkardi et al. 2020. Prinsip PMRI menurut Situmorang dan Zulkardi 2019 yaitu ada Guide Reinvention atau penamaan terbimbing, Didactical Phenomenology atau fenomenologi didaktif, dan self-developed models atau pengembangan model sendiri. Dan karakteristik PMRI menurut Situmorang dan Zulkardi itu menggunakan masalah kontekstual, menggunakan model, kontribusi siswa, interaktivitas, dan terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Nah, konteks wisata di Pulau Bangka. Saya menggunakan konteks ini karena Pulau Bangka ini adalah salah satu bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan peran dari penggunaan konteks wisata di Pulau Bangka ini akan diterapkan pada permasalahan soal yang ada di sharing text, jumping text, dan juga soal tes kemampuan numerasi siswa nantinya. Sharing text di sini yaitu pemberian tugas secara individu di awal pembelajaran oleh guru, namun dalam pengerjaannya ini bisa secara berkelompok kecil. Jadi nanti pada saat sharing text, siswa bisa bertukar pendapat atau menyampaikan ide dari bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Untuk jumping text ini ada pemberian soal di akhir pembelajaran. Nah, bedanya dari sharing text dan jumping text ini adalah sharing text ini tingkat kesulitannya itu lebih rendah, atau dalam taksonomi Bloom itu pada level C1, C2, dan C3. Sedangkan jumping text ini adalah soal hot high order thinking. Jadi itulah mengapa jumping text ini diberikan di akhir, sedangkan sharing text ini nantinya akan diberikan di awal. Setelah itu baru pemaparan materi atau penyampaian materi tentang persamaan linear satu variabel menggunakan pendekatan PMRI nantinya dari peneliti. Nah, apa sih hubungan dari AKM, PMRI, sharing text, dan jumping text? Jadi AKM ini butuh pembelajaran yang melatih pemahaman dan berpikir kritis siswa, bisa dibantu dengan pendekatan PMRI. Nah, PMRI ini bisa membantu siswa memahami soal AKM karena pembelajarannya lebih dekat dengan kehidupan nyata, karena konteks nyata. Dan sharing text dan jumping text ini cocok untuk melatih pemahaman awal. Kalau sharing text ini pemahaman awal sesuai dengan soal AKM levelnya itu lebih mudah, sedangkan jumping text ini sesuai dengan soal AKM yang levelnya lebih tinggi untuk mendukung pembelajaran. Nah, untuk tesnya nanti itu akan menggunakan soal tes kemampuan numerasi itu berbasis dengan soal-soal yang berbentuk seperti AKM, tapi masih dalam konteks wisata di Pulau Bangka. Ini adalah penelitian terdahulu yang sudah saya cari. Di sini tentunya perbedaannya yang sangat menonjol dari penelitian saya, yaitu dalam penggunaan konteks. Di sini dalam penggunaan konteksnya masih menggunakan konteks yang berbeda dengan saya, di mana saya menggunakan konteks wisata di Pulau Bangka. Nah, ini ada kerangka berpikir di mana pentingnya kemampuan numerasi, ternyata kemampuan numerasi itu penting. Kemudian nanti dijelaskan bahwa fakta rendahnya kemampuan numerasi itu ternyata siswa belum terbiasa menggunakan konteks dan pendekatan pembelajaran yang kurang menarik. Kemudian dengan adanya hal tersebut, maka dilakukan dengan pendekatan PMRI, dan dengan pendekatan PMRI nanti menggunakan soal konteks wisata di Pulau Bangka. Setelah itu selesai, akan dianalisis datanya melalui observasi, tes tertulis, wawancara. Setelah itu dilakukan, baru diolah data sedemikian rupa sehingga dapat mendeskripsikan kemampuan numerasi matematika pada materi persamaan linear satu variabel melalui konteks wisata di Pulau Bangka pada siswa kelas 7. Untuk bab tiganya yaitu ada metode penelitian, di mana jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, dan subjek penelitiannya itu di kelas 7 SMP Negeri 3 Pemali. Kemudian prosedur penelitian itu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan ini seperti pembuatan proposal atau validasi instrumen, dan tahap pelaksanaan ini dalam proses pengambilan datanya, dan tahap akhir ini mulai penyusunan dalam pengolahan datanya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan teknik tertulis, observasi, wawancara, dan juga angket akan diberikan di akhir pembelajaran. Kemudian untuk teknik analisis datanya, saya akan menganalisis data tes, kemudian analisis data observasinya, kemudian analisis data wawancara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Artika. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh Haikal. Silakan, Haikal. Terima kasih pada moderator. Di sini saya ingin bertanya tentang proposal Artika. Itu yang AKM, jumping text dengan sharing text itu termasuk di tes tertulis yang tes observasi dan wawancara, itu termasuk tes bukan itu? Yang sharing text, jumping text dengan
AKM. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Haikal atas pertanyaannya. Jadi sepemahaman saya mengenai pertanyaan dari Haikal itu mengenai hubungan antara AKM kemudian sharing text, jumping text. Nah, untuk sharing text dan jumping text itu tes tapi tidak termasuk dalam kemampuan numerasinya, tapi masuk di sini sharing text dan jumping text itu untuk kayak sejenis LKPD di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran, tapi tetap menggunakan soal AKM yang soalnya lebih rendah dan soalnya lebih tinggi di akhir pembelajarannya. Tujuannya untuk apa? Agar nanti pada saat pelaksanaan tes yang sesungguhnya, tes kemampuan numerasi di hari berikutnya, itu mungkin soalnya itu ada kaitannya dengan soal sharing text, jumping text, dengan soal tes AKM, sehingga siswa mampu tidak terkejut lagi dengan tesnya nanti. Jadi AKM di sini, saya perjelaskan lagi, itu adalah alat tesnya atau soalnya itu berbentuk seperti AKM atau asesmen kompetisi minimum. Jadi soalnya itu nanti akan serupa dengan AKM tapi menggunakan konteks sesuai dengan judul saya. Kemudian sharing text di sini adalah pemberian sejenis KPD atau kayak pemberian pemantapan sebelum pembelajaran sejauh untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi tersebut. Kemudian untuk jumping text ini tes juga, tapi di akhir untuk mengetahui apakah pembelajaran yang saya lakukan atau dengan pendekatan PMRI, dengan menggunakan soal yang berbasis konteks wisata di Pulau Bangka, apakah siswa tersebut bisa dikatakan mampu untuk melanjutkan ke tes kemampuan numerasi tersebut. Dan Ika, Terima kasih. ada apakah ada tambahan? Itu saja. Terima kasih. Untuk Ibu atau apakah ada tambahan untuk proposal Artika? Maaf Bu, untuk Artika udah menyelesaikan presentasi proposalnya. Apakah ada tambahan Bu?
Ibu, apakah ada tambahan Bu untuk proposal Artika? Izin Ibu Weni. Halo Ibu Weni, permisi Ibu. Apakah Ibu masih di Zoom?
Ibu sedang rapat, lanjut saja ya, silakan ditutup saja ya. Nanti Ibu sampaikan untuk punya Artika ya. Silakan. Baik, Ibu. Ibu izin lift dulu ya. Yang Erin tadi sudah selesai ya, guys. Berarti langsung lanjut ke Artika Bay. Kata Ibu tadi kan lanjut Bay dulu dah sih? Aku sudah selesai lupa paparannya. Guys, ini kita Udah. nge-spinnya sekalian hari ini beda sih. Apa nak? Boleh. Oke, aku Kata spin ya. Ibu silahkan ditutup. Oh, oke. Share screen lah dong. Kaget di list Bay ya urutan-urutannya. Tolong dong, host. Ini yang lain. Coba. Oh ya Don, di apa namanya nama-nama yang di list itu tambah 2 nama lagi, Hilma sama Adis ya. Ya, aku lagi main anjay. Bentar. Mana ya? Oke, dia ditambahin Vilma sama Andis. Oke, ini ya. Selanjutnya ada Diana. Terus remove. Selanjutnya lagi. Tolong guys yang bisa bantu notolin urutannya nanti dikirim ke grup ya. Aku lagi tidak bisa. Terus Nadia Adlina. Ada kok di sini resultnya. Paling ini yang aku kirim aja. Selanjutnya aku ini. Oh tidak. Tidak Audina. Oh 10 menit lagi bisa nih. Udah ya. Aduh mati cok. Eh terus. Bella. Hadi dulu. Amira. Ivy. Aku kapan ya?
Syahida sorry. Sebenarnya tanpa record kalian percaya kan guys sama aku? Percaya baik sih, soalnya kan hasil spinnya bakal random gitu. Ya. Biasanya yang nge-spin dapat terakhir biasanya kan. Apa dia di tengah-tengah? Lah sudah soalnya udah nah. Ah, sakit. Aja. Ya aku kapan? Sama nah aku Sabar. kapan? Galak di ojong. Aku udah belum? Belum kan? Oh, hilang nama aku ya? Simulasi sempro. Yes. Urutannya. Presentasi sekali 5 menit. Lupa om mic. Masa ini tulisan Adis. Soalnya itu nama pendek kali, makanya besarnya jadi. Aku please aku. Aku kapan ya kak? Bisa Untuk gak sih moderasi. tukar-tukar? Misalnya kayak kayak misalnya aku lah siap kan, tapi aku di bagian akhir ya. Terus aku minta tuker sama Heru yang di bagian pertama. Bisa gak sih? Itu Apa? kayaknya bisa paling nengok di minggu depan Cak Mano sistemnya. Terus mungkin biar tidak susah nyari moderator ini beda sih, misalnya urutan sekarang aku, setelah aku Dona, berarti eh Mm-mm. Bisa, pas aku yang jadi moderatornya Dona, kayak itu beda sih biar tidak susah. bisa. Terus untuk waktunya guys, kayak itu berarti lima tidak menit. inian ya. Misalnya kayak cuma pemaparannya be 5 menit. Aduh, sakit. Yes. Ya, Berarti 15 menit itu mungkin 10 menitnya di sesi tanya jawab. Semangat nge-spin Don. Wah, terima kasih. Kayaknya dari tadi deket terus dan nama aku tapi belum-belum. Yes. Sinan dulu Syah, kayaknya baru langsung dapat KG. Nah, kan emang nih. Adi habis ini deh. Oh, bukan. ya kerennya MVP. Yeay, akhirnya. Selebrasi dulu Aisyah. Mana Dea? Dea, mana Dea? Ayo Dea. Aku sudah. Ayo main lagi. Ayo. Lagi. Udah login dia. Ya Allah, aku dibawa terakhir nih ya. Ini udah dapat waktu. Jadi, aduh, Ya, senan dulu, Ru.
Yo, Aisyah dapet. Aku belum. Nah, Aku langsung full. langsung Yeay. terkabul. Tukeran dengan aku, Beru. Ayo yang nak tukeran dengan aku galak. Diajak Si tukeran pertama sama yang aku bang. terakhir. Apa? Menang arisan 50 tapi si pertama. Lemak jadi yang terakhir gak sih? Gak lemak sih, beban. Kayak Udah belum lemak bang se- yang terakhir tuh. Tebak siapa tebak? Zakia apa Zakia Amal? terakhir kalau Z. Kalau udah amal Zakia. Iya nih yang Zakia Ya, terakhir. dan yang terakhir